Luas area hektar 101 hektar yang ada di Sidan ini hampir 30% kami sudah melaksanakan pertanian organik. Sekarang ada banyak capung-capung yang berterbangan itu sudah pasti membuktikan itulah organik karena capung-capung ini berasal dari areal sawah yang dimana itu belauk menjadi pak capung, otomatis tanah itu tidak terkontaminasi dengan kimia lagi. Perbekel Desa Sidan Kabupaten Gianyar, Made Sukra Suyasa, mendukung penuh Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, yang digagas oleh Gubernur Bali periode tahun 2018 sampai tahun 2023 Wayan Koster. Walaupun di awal-awal penuh perjuangan untuk menerapkan sistem pertanian organik, Astungkara kini hampir 30% dari seluruh subak di Desa Adat Sidan sudah beralih ke pertanian organik. Banyak manfaat di berbagai bidang yang telah dirasakan oleh petani di desa tersebut. Karena kami wilayahnya sebagian besar petani, luasan areal sawah kami itu ada sekitar 101 hektar. Nah, kenapa kami memilih pertanian organik? Nah, awal mula cikal bakal dari COVID-19. COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat kami, terutama yang bekerja di pariwisata sebagai pegawai, dan hanya petanilah yang bisa bertahan pada saat situasi COVID-19. Nah, kami bertemu dengan masyarakat petani kami untuk kami ajak duduk bersama, kami sosialisasi dan mencari permasalahan kendala. Nah, di sini kami mendapatkan suatu masalah dan kendala. Salah satu adalah pupuk langka, pupuk non subsidi itu mahal. Nah, di sini kami sebagai pemerintahan desa mengajak para petani kami dalam hal untuk kembali ke pertanian tradisional, yang dimana program pertanian organik itu sudah disampaikan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, justru pemerintah provinsi mengeluarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 tentang sistem pertanian organik. Di samping itu pemerintah Kabupaten Gianyar juga mengimplementasikan menuju Gianyar organik. Nah, inilah salah satu kami lakukan dengan cara untuk mengajak petani kami untuk kembali ke tradisional sesuai dengan Perda, dan juga salah satu pemerintah Kabupaten Gianyar menuju Gianyar organik. Nah, dari sana cikal bakalnya kami melaksanakan program pertanian organik di Desa Sidan. Berawal dari kita membuat demplot 2 hektar, yang dimana kita menggunakan full sebagai percontohan itu menggunakan pupuk organik 100%. Nah, sudah barang tentu dalam perjalanan kami mengedukasi petani pasti ada kendala-kendala, salah satu ketidakpercayaan masyarakat petani bahwa petani organik itu akan merugikan. Yang kedua, setelah panen siapa yang akan membeli. Nah, ini salah satu tantangan kami di pemerintahan desa, bagaimana meyakinkan para petani kami untuk petani organik. Dengan bantuan dari minta pendampingan dari Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar maupun Dinas Pertanian Provinsi Bali, sehingga apa yang kami lakukan dengan demplot percontohan 2 hektar itu akhirnya berhasil. Nah, disinilah kami tunjukkan bahwa bertani organik itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran petani kami, gagal dan tidak ada yang beli. Nah, sehingga dengan keberhasilan kami untuk membuat pertanian organik itu memang pertama hasilnya itu panennya itu pasti akan turun. Panen turun. Nah, sini juga ada kendala bagaimana kami bisa meningkatkan produksi. Pasti otomatis kami mohon pendampingan Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar provinsi untuk meningkatkan hasil panen dari petani, sehingga kami dampingi dengan cara mentreatment tanah, bagaimana kita mengaplikasi pertanian organik. Sampai saat ini sudah hampir 3 tahun kami pun sampai berkelanjutan dari luas areal hektar 101 hektar yang ada di Sidan ini hampir 30% kami sudah melaksanakan pertanian organik. Dan kami pun salah satu subak yang ada di Desa Sidan, Subak Pekalongan, sudah mendapatkan sertifikat. Itu luas arealnya hampir 9 hektar. Itu dibantu dari Dinas Pertanian dari pemerintah Kabupaten Gianyar
dan dari pemerintahan Provinsi Bali pada saat tahun 2022. Membeli hasil panen petani organik itu dari BUMDes, nah BUMDes yang memasarkan. Dalam itu kami memasarkan lewat media massa, lewat media sosial, dan teman-teman yang pemain organik kita sampaikan sehingga pemasarnya ada di BUMDes. Nah, hasil dari berasnya itu sudah pasti lebih beda dengan beras konvensional dengan organik. Nah, beras kami itu khusus kami mengembangkan varietas putih susu. Nah, kami di mana berasnya itu adalah beras aromanya harum, bulan sudah barang tentu beras itu sehat, tidak mengandung kimia. Artinya mengkonsumsi beras organik sudah pasti menjaga kesehatan kita dan beras itu tidak mengandung kimia. Kalau dampak lingkungan sudah barang tentu, ini salah satu tempat yang ada di sini adalah Kisidan Eco Hill yang dimana kami pergunakan untuk display. Nah, di sini ada Kisidan Eco Hill, ada hampir luasan 3 hektar kami pergunakan untuk display. Yang dimana kami menerima kunjungan dari desa-desa di luar Gianyar atau di luar Bali, kami terima di sini. Kami ada tempat edukasi, tempat pembelajaran pertanian organik, yang dimana kami areal ini sebagai tempat percontohan kami. Nah, sudah barang tentu dengan adanya areal pertanian organik ini, dampak lingkungannya satu pasti udaranya sehat. Yang kedua, kayak sekarang ada banyak capung-capung yang berterbangan, itu sudah pasti membuktikan itulah organik. Karena capung-capung ini berasal dari areal sawah yang dimana itu belauk menjadi pak capung. Otomatis tanah itu tidak terkontaminasi dengan kimia lagi. Itu kan dari program kami desa bagi masyarakat petani kami yang mau melaksanakan program pertanian organik, sudah barang itu dia tuh pasti ada peningkatan hasil sampai sekarang. Yang kedua, dari harga gabah yang sebelumnya konvensional itu harganya 5.000, kami bisa beli dengan harga 7.000. Itu sudah ada peningkatan. Karena kami memberikan reward terhadap petani kami dalam hal untuk berkelanjutan. Selanjutnya masyarakat kami harapkan dari 1 hektar itu target kami 2 tahun ini sudah untuk semuanya menggunakan pola sistem pertanian organik. Seperti orang itu desa Sidan jadi desa organik gitu. Petani menyambut hal tersebut atau bagaimana, Pak? Nah, sudah barang tentu sekarang petani merasakan. Nah, awal pertama memang dia tuh pesimis. Karena kenapa? Saya seorang kepala desa mengajak mereka bertani ke organik. Apa sih yang pengetahuan berbekal jadi organik? Nah, karena kami bersikeras menunjukkan ingin punya potensi produk lokal desa, nah sehingga kami belajar dan mohon pendampingan sehingga pada saat sampai saat ini pertanian organik kami masih berkelanjutan. Sudah barang tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kita membeli padi organik mereka dengan lebih mahal, dia akan meningkatkan lagi pendapatan. Yang kedua, menambah lagi hasil dari pertanian mereka. Penerapan sistem pertanian organik di Desa Sidan membawa dampak yang positif terhadap keberlangsungan lingkungan. Tanah kembali menjadi subur, hewan-hewan sawah kembali muncul setelah lama menghilang karena efek pupuk kimia, dan menghasilkan produk pertanian yang aman, dengan rasa yang lebih lezat, dan harga yang lebih mahal. Untuk membangun masa depan yang lebih cerah dengan inovasi pertanian organik, tidak cukup hanya dengan Perda Sistem Pertanian Organik. Gubernur Bali Wayan Koster sudah memberi jalan dengan mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Tetapi masyarakat sendiri harus aktif dan konsisten. Ketetapan hati yang ditunjukkan oleh Perbekel Desa Sidan ini sudah memberi contoh bahwa konsistensi sudah membuahkan hasil yang manis, sehingga pertanian organik akan menjadi salah satu permata dalam untaian penganyar kehidupan Bali. Mari, jadikan segalanya lebih baik. Demikianlah liputan penganyar kahuripan, seri Bali Masa Depan kali ini. Nantikan liputan kami selanjutnya, yang akan membahas terkait dengan kemajuan, kemandirian, kearifan lokal, ekonomi lokal, inovasi desa adat di Bali dan tokoh inspiratif Bali. Matur Suksma.